Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas soal PTS genap kelas 8. Jadi ini adalah soal PTS tahun lalu yang kurang lebih nanti akan kalian kerjakan juga di PTS tahun ini ya. Jadi nanti ada 2 bab. Yang pertama kita akan membahas tentang teks ulasan, itu di soal nomor 1 sampai 20. Kemudian teks eksplanasi itu di nomor 21 sampai 41. Jadi soal tahun lalu tidak ada isai, namun untuk tahun ini kita lihat saja sepertinya akan ada isainya ya. Silakan kalian simak baik-baik video selanjutnya. Untuk pembahasan di seri pertama ini adalah pembahasan soal dari nomor 1 sampai 20. Soal nomor 1. Teks yang berisi penilaian atau review terhadap suatu karya untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditunjukkan untuk pembaca atau pendengar halayak ramai disebut teks. A. Eksplanasi, B. Deskripsi, C. Ulasan, D. Berita. Nah, karena bab ini membahas mengenai ulasan dan ini adalah pengertian dari teks ulasan, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Urutan struktur teks ulasan yang tepat adalah, nah ini menguji pemahaman kalian nak ya, strukturnya teks ulasan. A. Identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. B. Identitas karya, sinopsis, analisis, evaluasi. C. Identitas karya, orientasi, analisis, sinopsis, kemudian evaluasi. Dan D. Identitas karya, orientasi, analisis, evaluasi, dan sinopsis. Nah, sesuai pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan di kelas, struktur teks ulasan yang tepat adalah diawali identitas karya, yaitu berupa pemerian nak ya, yang isinya ada judul buku, nama pengarang, jumlah halaman ya, penerbitnya. Kemudian ada orientasi, yaitu paragraf pembuka. Kemudian dilanjut sinopsis, kemudian analisis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Kalimat yang menyatakan kelemahan buku pada teks ulasan tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, kalian ditanya tentang kelemahan yang ada dalam buku yang diulas ya, atau diresensi. Kalimat 1. Buku ini menggugah kita untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja di Indonesia. 2. Buku ini juga menginspirasi kita untuk tidak membiarkan kenakalan remaja terjadi di sekeliling kita. Masih oke ya, masih positif. Nomor 3. Akan tetapi, nah ini ada kata penyangkalan nak ya. Pada bagian akhir, pembaca akan kesulitan mencari benang merah pada buku ini, mencari hubungan yang ada dalam buku ya. Kemudian nomor 4, sebab buku ini terdiri atas kumpulan opini dengan beragam pembahasan. Nah, kalau kita perhatikan, kelemahan yang ada dalam buku yang diulas atau diresensi terdapat pada kalimat ketiga, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Struktur teks ulasan tersebut adalah, nah ini ada penggalan teks ulasan, kalian ditanya merupakan bagian apa ya. Film adalah salah satu wujud karya seni yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Kalimat satu ini merupakan kata kunci dari jenis strukturnya ya. Jadi seolah-olah kalau ada kata adalah, ini merupakan bagian yang mengawali. Nah, kalau bagian yang mengawali, nanti lanjutannya nanti saja dulu kata kuncinya di kalimat satu ini nak ya. Analisis pasti bukan, karena analisis ini isinya sudah penilaian. Identitas karya isinya ini pemerian ya, atau rincian. Orientasi, nah ini adalah bagian pembuka. Kalau sinopsis yang D, ini adalah isi ringkas buku. Maka bagian yang paling tepat setelah kalian lihat satu kalimat bagian awal saja, ini sudah terlihat sekali nak ya, bahwa struktur teks ulasan tersebut adalah bagian pembuka atau orientasi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5.
Berikut yang bukan termasuk tujuan teks ulasan adalah yang bukan tujuan teks ulasan ya. A. Memberitahu pembaca mengenai kekurangan dan kelebihan suatu karya. Ini pasti ya. B. Membantu pembaca untuk mempertimbangkan suatu karya yang dibaca. Membantu pembaca untuk mempertimbangkan baik buruknya buku itu. Jadi ada penilaian baik buruk, itu sangat membantu ya. Ini juga salah satu tujuannya. C. Untuk menyampaikan sudut pandang individu terhadap suatu karya. Sudut pandang individu ini maksudnya siapa? Yaitu sudut pandang penulis atau orang yang membuat ulasan. Nah, pasti ini juga termasuk dari tujuan pembuatan teks ulasan. Nah, yang terakhir adalah D. Memengaruhi pembaca agar mau membaca suatu karya. Nah, inilah yang bukan merupakan tujuan dari teks ulasan. Karena dalam teks ulasan tidak ada kata-kata yang mempersuasi atau memengaruhi. Marilah membeli buku ini atau ayolah, tidak ada kata ajakan ya. Maka jawaban yang tepat yang bukan tujuan dari teks ulasan adalah yang D. Soal nomor 6. Paragraf ulasan yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, silakan kalian lihat baik-baik data yang ada di atas ya. Ini ada pemberian atau identitas karya. Judul bukunya Pesona Batik, penulis Nanik Herawati, penerbitnya Intan Pariwara Klaten. Cetakan Juli 2010, tebal kurang lebih 68 halaman. Kemudian keunggulannya, penyampaian dengan bahasa yang mudah dipahami. Kelemahannya, penampilan gambar kurang jelas karena ukurannya kecil dan tidak berwarna. Nah, yang harus Ibu wanti-wanti adalah kalian ketika ditanya tentang data buku seperti ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah penilaiannya harus bersifat objektif. Jadi ada sisi keunggulan sekaligus kelemahan. Jadi jangan dipilih hanya ada keunggulannya saja atau kelemahannya saja ya. Coba kita perhatikan pilihan yang A. Buku Pesona Batik disampaikan dengan gaya tutur anak muda. Adakah kalimat itu kata anak muda? Katanya gaya tuturnya anak muda. Gaya ini menyebabkan buku ini disukai anak muda. Penampilan gambar cukup membantu pembaca. Nah, tidak ada kalimat atau kata sesuai menggunakan gaya tutur anak muda ini. Maka yang A kurang tepat ya. B. Buku Pesona Batik pantas dibaca karena memuat nilai-nilai moral adat, kepercayaan, keyakinan, status, dan pandangan hidup sebagian masyarakat Indonesia dalam karya seni batik. Dalam membatik dimulai dari menggambar. Adakah kata itu? Tidak ada ya. Maka yang B salah. Yang C. Buku Pesona Batik mencerminkan khazanah kebudayaan Indonesia meskipun penampilannya sederhana. Nah, ini kelemahannya ya. Penyampaian bahasa dalam buku ini mudah dipahami. Ini kelebihannya. Kita pegang dulu yang C. Kita bandingkan dengan yang D. Buku Pesona Batik membahas seni batik yang jarang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami, menyebabkan buku ini disukai pembaca dari berbagai kalangan. Hanya keunggulan, ya, kelemahannya tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat dan objektif dari segi penilaian adalah yang C. Soal nomor 7. Pernyataan yang menjelaskan keunggulan buku pada teks tersebut ditunjukkan kalimat nomor. Kita lihat dari sisi hal yang menilai dari sisi keunggulan ya. 1. Anastasia Amelia membuat 30 something tak kalah menarik. 2. Setiap momen diciptakan begitu hidup dari apa yang dialami seorang perempuan di usia menjelang 30 dan menghadapi perjodohan yang tak diinginkannya. 3. Sementara hatinya sudah tertambat pada sahabat yang tak ingin kehilangan. 3 ini lebih ke sinopsis ya nak ya. 1 dan 3 ini lebih ke sinopsis. Yang keempat, tema ini sudah banyak diingat, tapi Anastasia mengisahkannya dengan sangat baik dan menjadi salah satu cerpen dalam buku ini yang asyik dinikmati. Nah, ini bisa jadi kelebihannya. Kita pegang tadi nomor 4. Yang ada nomor 4 itu ada antara C dengan D. Nah, gandengannya adalah 3 dengan 2. Sedangkan nomor 3 tadi, sementara hatinya sudah tertambat, ini lebih ke sinopsis atau rangkaian isi cerita dari buku itu. Nah, coba kita lihat nomor 2 tadi. Nah,
Setiap momen diciptakan begitu hidup. Momen dari cerita itu nak katanya begitu hidup dari apa yang dialami seorang perempuan di usia menjelang 30 dan menghadapi perjodohan yang tak diinginkannya. Maka jawaban yang tepat, pernyataan yang menjelaskan keunggulan buku adalah kalimat 2 dan 4. Jawaban yang tepat D. Selanjutnya soal nomor 8. Pernyataan yang merupakan simpulan teks tersebut adalah, nah kalian ditanya simpulan nak ya. Ketika ditanya simpulan maka kalian harus mencari satu kalimat yang bisa menggambarkan isi keseluruhan teks. Teksnya sama dengan soal nomor 7 sebelumnya ya. Anastasia Amelia membuat tertib something tak kalah menarik. Setiap momen diciptakan begitu hidup dari apa yang dialami seorang perempuan di usia menjelang 30 dan menghadapi perjodohan yang tak diinginkannya. Sementara hatinya sudah tertambat pada sahabat yang tak ingin kehilangan. Tema ini sudah banyak diingat, tapi Anastasia mengisahkannya dengan sangat baik dan menjadi salah satu cerpen dalam buku ini yang asyik dinikmati. Nah, kalian harus mencari pernyataan namun isinya itu kesimpulan, jadi yang bisa menyimpulkan atau mewakili isi keseluruhan teks. Coba kita lihat yang A. Anastasia Amelia, pengarang buku cerita cinta yang menarik. Berarti Anastasia, pengarang buku ceritanya menarik gitu ya. B. Pengarang bisa membuat cerita cinta dalam buku itu tetap menarik. Mengapa tetap menarik? Dikatakan tetap menarik karena temanya seolah-olah monoton, tapi Anastasia bisa membuatnya menarik gitu ya, tidak seperti cerita-cerita yang lainnya. C. Tema cinta dalam cerita tetap menarik dan asyik dinikmati. D. Kisah cinta perempuan usia 30 tahun menjadi cerita yang menarik. Nah, kalau kalian lihat ya, yang menggambarkan satu kalimat yang menggambarkan isi keseluruhan yaitu tentang Anastasia dan ceritanya yang bagus begitu ya, itu antara A dengan B. Kita bandingkan A dengan B. A. Anastasia Amelia, pengarang buku cerita cinta yang menarik. Ataukah yang B, pengarang bisa membuat cerita cinta dalam buku itu tetap menarik, yang temanya awalnya monoton, tetapi Anastasia bisa membuat ceritanya itu menarik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut di nomor 9. Paragraf keunggulan dan kekurangan resensi yang tepat sesuai dengan data adalah sebuah buku dengan bahasa sederhana, enak dibaca, kalimatnya lugas, penuh dengan muatan cerita yang menggugah. Buku tersebut syarat dengan hikmah pengalaman mengajar. Buku tersebut tidak disertai gambar. Nah, di bagian atas itu ada data. Kalian harus menentukan mana penjelasan yang paling tepat sesuai data yang ada di atas. Yang A, buku ini dituturkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sama ya dengan yang di bagian paling atas, sehingga enak dibaca dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Buku ini penuh dengan cerita yang menggugah. Walaupun tidak dilengkapi dengan gambar, tetapi syarat dengan hikmah dari pengalaman mengajar di sekolah. Sama ya dengan yang di atas. Coba kita lihat pilihan yang lain. Semua buku bahasanya sederhana. Wah, ini sudah menyalahi. Katanya semua buku bahasanya sederhana, padahal yang kita ulas ini hanya satu buku. Kemudian yang C, buku bacaan anak-anak saja yang bahasanya sederhana. Nah, ini juga kurang tepat nak ya. Dikatakan bahwa hanya buku bacaan anak-anak yang bahasanya sederhana. Kemudian yang D, hanya buku di perpustakaan yang bahasanya sederhana. Nah, ketika kalian lihat bagian awal saja sudah kurang tepat, maka langsung tinggalkan saja. Maka jawaban yang paling tepat sesuai dengan data adalah yang A. Soal nomor 10. Unsur kebahasaan pada kalimat tersebut adalah Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya. Nah, unsur kebahasaan yang tepat adalah A. Konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab itu kata yang menyatakan sebab, yaitu ada kata karena, sebab ya. Di atas kita lihat ada kata karena, berarti kita pegang dulu yang A. B. Konjungsi temporal.
Temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu ya. Ada kata ketika, saat, sebelum, setelah, sesudah. Tapi di bagian atas tidak ada ya. Yang C, konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang itu hanya ada satu, yaitu ada kata bahwa. Nah, di atas juga ada itu, nah, kata bahwa ya. Yang D, kalimat saran. Kalimat saran itu di sini bukan konjungsi tapi tiba-tiba kalimat ya. Kalimat saran itu ada kata, kalau konjungsinya ada kata sebaiknya, seharusnya, semestinya. Di atas tidak ada. Maka nomor 10 ini jawabannya ada dua, yaitu ada konjungsi penyebab dan konjungsi penerang. Maka jawabannya ini ada A dan C. Soal nomor 11. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi langkah-langkah menyusun teks ulasan yang tepat adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah urutan langkah-langkah menyusun. 1. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. 2. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, dan lain-lain ya. 3. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. 4. Mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. 5. Membuat saran untuk pembaca. Nah, urutan yang tepat, jawaban yang tepat adalah pertama, sesuai dengan strukturnya. Nah ya, kalau kalian diminta untuk menyusun langkah-langkahnya, diawali dengan mencatat identitas buku dulu, kemudian mencatat hal-hal yang menarik dari isi buku, kemudian nomor 1 menelaah kelebihan dan kelemahan, yang ketiga merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu, dan yang terakhir baru membuat saran. Maka jawaban yang tepat adalah 2, 4, 1, 3, dan 5. Jawaban yang tepat yang B. Soal nomor 12. Berikut ini yang tidak termasuk ciri kebahasaan teks ulasan adalah A. Menggunakan konjungsi penerang. Penerang itu ada kata bahwa ya. B. Menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu menyatakan waktu, ada kata ketika, saat, sebelum, setelah, sesudah ya. C. Menggunakan konjungsi penyebaban. Penyebab yaitu ada kata karena, sebab ya. Yang D. Menggunakan konjungsi penambahan. Penambahan itu ada kata dan. Nah, jawaban yang tepat adalah teks ulasan tidak menggunakan konjungsi penambahan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 13. Kutipan teks tersebut merupakan salah satu bagian dari ulasan buku yang disebut. Coba kita lihat dulu ya. Novel Negeri Lima Menara dapat mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di pondok pesantren yang tidak hanya fokus pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, kesenian, dan lain sebagainya. Kita juga dapat memetik pelajaran yang berharga, yaitu jangan pernah, maaf ini ketutup ya teksnya nak ya, yakinlah bahwa kamu dapat mencapainya dan berdoalah kepada Tuhan karena Tuhan maha mendengar doa dari hambanya. Nah, kutipan teks tersebut merupakan salah satu bagian dari ulasan buku yang disebut A. Ringkasan isi buku, yaitu sinopsis ya. B. Kekurangan, apakah itu kekurangan? Bukan ya. C. Kelebihan buku, apakah itu merupakan kelebihan? Dan D. Simpulan. Nah, jawaban yang tepat adalah bisa kita lihat dari tampilan kalimat satu saja dikatakan bahwa novel ini bisa mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di ponpes yang selama ini adalah seperti apa ya, 1, 2, 3 begitu, tapi ternyata di sini dia bisa menggambarkan hal yang tidak biasanya atau hal-hal yang merupakan kelebihan. Maka jawaban yang tepat nomor 13 ini adalah merupakan bagian dari kelebihan buku. Jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 14. Kalimat tersebut termasuk dalam struktur teks ulasan yang disebut. Pada bagian ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya. Jadi maksudnya begini nak, pada bagian ini penulis resensi atau pengulas
akan menyebutkan sisi kelebihan dan kelemahan, maksudnya begitu ya. Nah, itu tuh ada di bagian apa? A. Orientasi, B. Evaluasi, C. Identitas karya, D. Analisis. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Evaluasi. Soal nomor 15. Urutan teks tersebut agar menjadi teks ulasan yang baik adalah, kita disuruh mengurutkan ya. Film ini juga dapat ditonton oleh semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan. Jika diperhatikan nak, isi kalimat 1 ada kata rujukan ini. Nah, untuk mengawali suatu kalimat, jika ada kata rujukan, pasti letaknya bukan di awal. Jadi kalau ada pilihan yang diawali dengan nomor 1, adalah pilihan yang kurang tepat, maka B dengan C salah. Kita tinggal pegang antara A dengan D ya. Coba kita uji coba dulu yang A. Diawali dengan kalimat ketiga. Film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. 4. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2008, Laskar Pelangi masih layak untuk ditonton kapanpun secara berulang-ulang. 1. Film ini juga dapat ditonton oleh semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan. 2. Diharapkan di waktu mendatang semakin banyak produser film Indonesia yang termotivasi untuk membuat film dengan kualitas yang sama, bahkan bisa melebihi film Laskar Pelangi. Nah, ketika kita perhatikan, nah, urutan yang paling tepat adalah kalimat 3, 4, 1, kemudian 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 16. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, jadi di sini ada paragraf yang harus kita lengkapi bentuknya ya. Penggunaan properti film Soekarno cukup menarik. Nah, yang dibicarakan adalah ada film, kemudian hubungannya dengan properti. Penggambaran detail di film ini cantik. Mobil dan motor era itu dihidupkan kembali. Nah, ini berhubungan dengan properti, salah satunya mobil dan motor. Seragam tentara Belanda dan Jepang cukup bagus. Masih berhubungan dengan properti, seragam tentara ya. Demikian pula senjatanya. Senjata dari salah satu properti. Titik-titik. Foto-foto di atas meja merupakan foto reka ulang yang diisi para pemainnya. Foto-foto juga merupakan salah satu dari properti. Bukan foto asli Soekarno dan keluarganya, melainkan dibuat dengan pose seperti aslinya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, ketika kita perhatikan nak ya, mulai dari kalimat 2 sampai terakhir semuanya masih berhubungan dengan benda mati, dan itu merupakan properti dari film Soekarno. Maka kita tidak boleh lepas dari apa yang sudah disampaikan. Coba kita lihat mana yang masih berhubungan dengan properti itu ya. A. Beberapa barang itu merupakan peninggalan zaman Jepang. Nah, kalau ini masih umum lagi bentuknya ya, kurang konkret. B. Beberapa barang digunakan cukup realistis, cukup real, nyata ya. C. Barang yang digunakan merupakan peninggalan Belanda. Nah, ini hampir sama dengan yang A. A dengan C kurang tepat karena bentuknya sama. Ini ya bentuk yang umum. D. Aktornya pun fasih mengucapkan bahasa Jepang dan Belanda. Kalau ini bukan properti, tapi aktor yang dibicarakan. Maka jawaban yang paling tepat nomor 16 adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf adalah yang B. Beberapa barang digunakan cukup realistis. Soal nomor 17. Konjungsi temporal yang terdapat dalam paragraf tersebut ditunjukkan pada kalimat temporal. Masih ingat nak ya? Kalau temporal itu ingat saja kata dasarnya tempo, yaitu menyatakan waktu. Ada kata ketika, saat, sebelum, setelah, sesudah ya. Coba kita lihat dulu. Kalimat 1. Melea sebagai tokoh wanita utama merupakan anak pindahan dari Jakarta yang kemudian bersekolah di sekolah yang sama dengan Dilan. 2. Sedangkan Dilan merupakan anak seorang tentara yang bergabung di geng motor terkenal di Bandung. 3. Mereka berdua bertemu ketika Milea berjalan menuju ke sekolah. 4. Pada saat itu, Dilan menyapa Milea menggunakan kata-kata ajaib. 5. Dilan meramal bahwa ia akan bertemu dengan Milea di kantin siang nanti.
Nah, konjungsi temporal yang tepat, nak, tempo atau yang menyatakan waktu, tadi kita lihat ada kata ketika di kalimat 3 ya. Nah, kita perhatikan gandengannya 3 itu ada 4. 4 coba kita lihat. Pada saat itu, oh ternyata temporalnya adalah kata pada saat itu di kalimat 4, kemudian yang kalimat 3 ada kata ketika. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 18. Paragraf ulasan yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah, kalian diberi data, di bagian atas ini ada data novel Ayat-Ayat Cinta. Judul bukunya Ayat-Ayat Cinta, nama pengarang Habibur Rahman Al-Shirazi, tempat dan penerbit buku Jakarta, Republika, tahun terbitnya 2004, tebal bukunya sekian sentimeter. Kemudian keunggulannya, novel Ayat-Ayat Cinta mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan dan cinta ya. Kemudian kekurangannya, terlalu banyak menggunakan kata dalam bahasa Arab yang tidak mudah dipahami. Nah, coba kita perhatikan nak ya paragraf yang ulasan yang tepat berdasarkan data dari buku tadi ya. A. Novel yang ditulis Habibur Rahman Al-Shirazi adalah novel terlaris di Indonesia. Novel ini tampak memiliki banyak kelebihan. Kelemahan nyaris tidak terdapat dalam novel ini. Kurang tepat nak ya, jadi penggambaran kelebihan dan kelemahannya secara umum. Untuk yang A. Yang B. Novel terbitan tahun 2004 ini adalah novel penting yang mengajak pembaca untuk lebih jernih dan cerdas. Nah, jernih dan cerdas dalam hal apa dulu? Ini tidak ada ya. Buku setebal sekian ini sangat laris di pasaran. Tidak ada sisi kelebihan dan kelemahannya di B, maka B-nya salah. C. Novel Ayat-Ayat Cinta terbitan tahun 2004 ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi ini mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan dan juga cinta. Ini sisi kelebihannya tadi ya, sesuai dengan data. Sayangnya novel ini menggunakan terlalu banyak kata berbahasa Arab yang tidak mudah dipahami. Ini sisi kelemahan. Dan sesuai juga dengan data yang di atas, kita pegang dulu yang C. Yang D. Novel yang ditulis Habibur Rahman Al-Shirazi diterbitkan oleh penerbit Republika. Novel ini disajikan dengan menggunakan bahasa campuran. Oh, tidak ada kata bahasa campuran ya. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan data yang di atas adalah yang C. Soal nomor 19. Pernyataan berupa kelemahan buku terdapat pada kalimat nomor. Nah, sekarang kita ditanya tentang kelemahan buku ya. Buku berjudul Tidur Berbantal Koran merupakan autobiografi pengarangnya yaitu M. Rusidi. Semua pengalaman N. Mursidi mulai menjadi penjajah koran hingga menjadi penulis dan wartawan ibu kota disajikan dengan jelas dalam autobiografi ini. 2. Sampul buku ini cukup menarik. Masih tentang kelebihan ya. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun masih tertutup ini ya. Kalimat 3. Satu-satunya kritik terhadap buku ini tertuju pada label yang diberikan penerbit. Nah, ini mulai sisi kelemahan. Katanya satu-satunya kritik dalam buku ya adalah tabel yang diberikan penerbit. Pada sampul buku ini tertulis sebuah novel, padahal pada bagian pendahuluan disebutkan autobiografi. Nah, ini sisi kelemahannya ya. 4. Singkatnya, buku ini akan mendorong pembaca untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi walau 1000 kesulitan dan tantangan menghadang. Ini masih juga kelebihannya kalau nomor 4. Maka jawaban yang tepat, kelemahan buku terdapat pada kalimat ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 20. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah di atas ini ada teks. Buku jurnalistik teori dan praktik ini adalah perpaduan teori dan praktik. Hal-hal teoretis yang dibahas dalam buku ini dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu praktik sehingga buku ini banyak diminati pembaca. Nah, pernyataan yang sesuai dari data tersebut nak ya. A. Buku tersebut dapat memberi gambaran hasil praktik. Gambaran hasil praktik. Kurang tepat ya. B. Buku tersebut dapat memberi motivasi pegawai. Tidak ada kata pegawai. C.
buku tersebut dapat menambah kepercayaan pegawai. Sama kasusnya dengan yang B ya, tidak ada kata pegawai. Yang terakhir D, buku tersebut dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu praktik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Demikian pembahasan bab teks ulasan di bab yang ke-6 nak ya. Jadi soal nomor 1 sampai 20 nanti tentang teks ulasan, sedangkan 21 sampai 40 nanti adalah tentang soal teks eksplanasi yang akan dibahas di seri yang kedua. Sekian dulu pembahasan kita tentang tentang soal teks ulasan. Semoga bermanfaat dan kalian PTS nanti mendapat hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.